Akhirnya Putri Chandrawati, istri Ferdy Sambo, ditetapkan tersangka oleh kepolisian. Wow, ada apa? Scientific Crime Investigation yang digunakan untuk penyidikan. Emangnya selama ini tidak pernah pakai. Seperti apa sih Scientific Crime Investigation? Apakah hari ini bisa diproses ke JPU dan nanti diputuskan oleh hakim? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Putri Chandrawati tersangka ditetapkan pada siang tadi sebagai salah satu bagian yang terlibat dalam pembunuhan Brigadir J. Semua pasti melongo. Kok bisa ya? Orang tidak percaya bahwa dia menjadi bagian, sehingga pada waktu disampaikan beliau sebagai tersangka, semuanya bertanya-tanya, ada apa ini? Ayo jujur Bu Putri. Scientific Crime Investigation, sebuah metode baru yang mungkin kalian ingin tahu seperti apa sih Scientific Crime Investigation. Tapi sebelumnya kita baca di beberapa media, nanti kita kupas lebih mendalam tentang Scientific Crime Investigation. Pertama adalah di TV One, ada temuan di Magelang, status hukum Putri Chandrawati istri Ferdy Sambo diumumkan. Ini adalah rangkaian sebelumnya yang sesudah itu di Detik, istri Sambo tersangka, netizen ceritakan sejujurnya Bu. Ini sebuah harapan dari para netizen. Ayo disampaikan sejujurnya aja Bu. Apakah ibu itu memang terlibat dalam atau hanya terlibat? Atau jangan mau untuk jadikan tersangka sendirian. Wah. Selanjutnya di Kompas, istri Ferdy Sambo jadi tersangka setelah pemeriksaan dengan Scientific Crime Investigation. Ini yang selalu kita singgung, apa sih Scientific Crime Investigation? Ayo, kalian pilih mana? Oke, kita pilih yang terakhir, tapi nanti kita juga ingin melihat bagaimana posisi para netizen yang di Detik tadi. Istri Ferdy Sambo jadi tersangka setelah pemeriksaan dengan Scientific Crime Investigation. Jakarta, Kompas.com, Putri Chandrawati resmi ditetapkan sebagai tersangka di kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Jadi berencana. Penetapan tersangka terhadap Putri sudah berdasarkan pemeriksaan yang mendalam dengan teknik Scientific Crime Investigation. Penyidik juga sudah melakukan pemeriksaan mendalam dengan Scientific Crime Investigation, ujar Irwasum Polri Komjen Agung Budi Marioto dalam jumpa pers tadi siang. Agung menjelaskan penyidik punya alat bukti yang cukup untuk menetapkan Putri sebagai tersangka. Nanti prasangka pasal penyidik yang menjelaskan, yang selanjutnya kemudian dijelaskan oleh para penyidik. Sebelumnya tim khusus Mabes Polri telah menetapkan 4 tersangka, yaitu Ferdy Sambo, Barada Richard Eliezer atau Barada E, Bribka Ricky Rizal, dan seorang ART Sambo bernama Kuat Ma'ruf. Brigadir J tewas setelah diduga ditembak Barada E di rumah dinas Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Menurut keterangan polisi, Barada E menembak Brigadir J atas perintah dari FS. Ini yang menjadi pembahasan adalah Scientific Crime Investigation. Kalau kalian mencari apa sih
scientific crime investigation, maka langsung semuanya kalau dalam bahasa Indonesia kan kalian pengen lebih bisa jelas. Bisa dilihat di dalam sebuah jurnal, di artikel jurnal yang terpublis pada volume 15 nomor 1 di Jurnal Ilmu Kepolisian April 2021 dengan judul Scientific Investigation dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan. Ada sebuah artikel yang diangkat oleh Riza Sativa, seorang mahasiswa pasca sarjana ilmu kepolisian STIK PTIK. Dia mengangkat tersebut. Apa sih sebetulnya yang dimaksud atau latar belakangnya? Crime scientific investigation adalah suatu metode pendekatan penyidikan dengan mengedepankan berbagai disiplin ilmu pengetahuan guna mengungkap suatu kasus yang terjadi dengan menggunakan metode CSI. Kalau dalam bahasa Indonesianya, pengakuan tersangka ditempatkan pada urutan terakhir dari alat bukti yang akan diajukan ke pengadilan. Karena metode CSI menitik beratkan analisis yang melibatkan berbagai disiplin ilmu pengetahuan guna mengungkap suatu tindak kejahatan. Jadi, yang tersangka itu akan menyampaikan yang terakhir. Pengakuan tersangka tidak harus pada awal, tapi yang terakhir. Ini seperti pembuktian terbalik. Dalam hal ini penggunaan scientific investigation dalam membantu mengungkap kasus sangatlah berperan. Ada beberapa kasus yang pernah ditampilkan waktu itu di Bandung, dan dalam kerangka teori misalkan menampilkan di KUHP, konsep penyidikan itu diartikan sebagai serangkaian tindakan menyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Jadi, metode crime investigation ini ya sangat scientific investigation. Jadi bagaimana tidak harus tersangka itu mengaku dahulu. Kan kalau kalian melihat tayangan di televisi bahwa Putri Chandrawati kan pada waktu panggilan terakhir menyodorkan bahwa dia sakit selama 7 hari, disarankan oleh pihak kedokteran untuk tidak, tapi tahu-tahu muncul tersangka. Ini kan sesuatu, nggak taunya ada hubungan yang terjadi dengan rumah yang di Magelang. Begitu juga menurut versi Polri bahwa dalam rumah di Duren 3 itu si Putri juga tahu semuanya. Wow, ini adalah hal yang berbeda yang selama ini menurut persepsi masyarakat terjadi. Karena pada awal-awal yang muncul adalah sang Putri dilecehkan. Itu luar biasa dan pengacaranya sangat kuat untuk bahwa ini adalah sebuah pelecehan sehingga harga diri FS harus ditegakkan, harus menang sehingga sampai dok. Namun yang terjadi dalam perkembangannya berbeda. Dan produk terakhir siang tadi, produk dari Crime Scientific Investigation CSI, nggak tahunya Putri Chandrawati itu menjadi tersangka. Wow, ini pihak kepolisian menggunakan sesuatu. Memang selama ini belum sering digunakan untuk bagaimana melakukan penyidikan. Maksudnya jarang metode CSI ini digunakan untuk menyidik seseorang yang ada sebuah problem khususnya dalam hal pembunuhan. Nah, selanjutnya bagaimana para netizen kalau melihat Putri
dia masih mengatakan dia posisi sakit sehingga pihak kepolisian belum bisa menemuinya, dan pasti pada saatnya nanti akan dipanggil kembali. Kata Pak Irwasum tadi itu kan sudah 3 kali dilakukan proses pemanggilan atau BAP ya, nanti mungkin bisa diklarifikasi. Intinya teman-teman kepolisian sudah bisa bertemu, dan keputusan untuk tersangka itu tidak main-main. Lebih khusus adalah crime scientific investigation itu kemudian dimunculkan. Akhirnya semua pasti bertanya-tanya, sebenarnya ada apa dengan Bu Putri ini? Apakah ada hubungannya dengan sang yang cantik kemarin, atau ada yang hubungannya dengan versi seperti Rian Jombang? Wah, semuanya pasti bertanya-tanya. Mungkin ini sebuah bukti bahwa bla 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 bla, sehingga berani untuk melakukan hal yang tidak diperbolehkan, misalkan begitu. Ayo kita lihat di detik yang bagus di dalamnya. Istri Sambo tersangka, netizen ceritakan sejujurnya Bu. Ini sebuah harapan dari para netizen ya. Jadi Putri Chandrawati sesudah tersangka dan kemudian muncul 5 tersangka itu, para netizen ngomongnya luar biasa. Pertama, Raja dan Ratu akhirnya jadi pesakitan. Semoga keadilan cepat ditegakkan untuk korban dan keluarganya. Ini adalah sebuah respon di Twitter meskipun ditampilkan oleh Detik. Selanjutnya akhirnya Putri Chandrawati, istri Verdi Sambo, jadi tersangka. Mari kita sebagai masyarakat Indonesia, kita kawal dan awasi proses hukum ini. Akhirnya kan kemudian kita teringat pada waktu ya, Ibunda Brigadir J waktu reka ulang ya, atau waktu ada tim forensik, kemudian kan mencari mana yang namanya Bu Putri. Intinya kan semacam minta pertanggungjawaban terkait dengan matinya Brigadir J. Kemudian juga banyak komentar dari para netizen, intinya adalah, ayo Mbak Putri ngomong yang jujur, jangan mau jadi tersangka sendirian. Memang apa yang diketahui oleh sang istri masih menjadi pertanyaan ini. Jadi ayo katakan sejujurnya. Sebetulnya kalau berkata yang jujur, maka semuanya akan mudah diungkap, dan apa yang menjadi motif dari proses pembunuhan juga akan terungkap semuanya. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Sehingga kalau melihat dari proses ini semuanya, crime scientific investigation menjadi hal yang baru yang perlu dilakukan untuk berbagai tindak kejahatan, khususnya adalah dalam hal pembunuhan. Jadi di sini adalah bagaimana suatu kasus terjadi itu diungkap dengan berbagai disiplin ilmu. Tidak seperti pada yang selama ini terjadi. Seakan-akan adalah misalkan seperti yang dipahami oleh teman-teman para penyidik. Ini dari berbagai ilmu. Karena dengan cara seperti itu maka ya bisa bertemu. Meskipun seseorang yang diproses itu kemudian belum mengaku sebagai pelaku. Jadi teman-teman penyidik mampu untuk menyimpulkan terkait dengan hal ini. Tersangka ditempatkan pada urutan terakhir dari alat bukti yang akan diajukan ke pengadilan, karena ini menitik beratkan analisis yang melibatkan berbagai disiplin ilmu pengetahuan untuk mengungkap sebuah kejahatan. Semoga saja metode CSI ini, Crime Science Investigation ini, menjadi referensi untuk berbagai kasus yang lain, sehingga
nanti akhirnya akan mudah untuk mengungkap berbagai kasus yang mungkin di dalamnya ada seperti gunung es. FS ini kan semuanya kan baru kaget semuanya kan. Di berbagai media seperti membahayakan betul, apalagi tentang judi online ataupun yang lainnya. Ya, itu pemberitaan media yang lain. Apakah iya atau tidak, kita ikuti saja. Terkait dengan proses pertama adalah di Brigadir J ini pasti akan meruntut ke yang lain. Semoga menjadi referensi bagi kita mengungkap sebuah kasus menggunakan crime science investigation itu adalah boleh dan akan membuat ringan para penyidik. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.